Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, As-Sahabi Al-Jalil Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bercerita satu ketika di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang menyampaikan nasihatnya di hadapan para sahabat, datang seorang laki-laki dengan jenggot yang basah bekas wudhu dan membawa sendal. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, telah datang penghuni surga. Pandangan para sahabat yang ada di majelis itu pun tertuju kepada laki-laki tadi. Di hari berikutnya peristiwa serupa terjadi. Rasulullah SAW kemudian berkata kembali, telah datang calon penghuni surga. Demikian juga di hari yang ketiga. Salah seorang sahabat kemudian penasaran, amalan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat yang datang tadi dengan jenggot yang basah dan membawa sendal itu sehingga membuatnya dijamin masuk surga. Maka sahabat tadi datang menemui sahabat calon penghuni surga ini dan meminta izin kepadanya untuk menginap di kediamannya selama 3 hari. Singkat cerita, sahabat itu pun menginap di sana selama 3 hari. Namun sahabat tidak menemukan satu amalan spesial atau amalan besar yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga dengan amalan itu pantaslah membuat dia menjadi calon penghuni surga. Lalu setelah selesai 3 hari itu, sahabat tadi berpamitan dan ia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di majlis tentang dirinya. Kemudian dia melihat seolah-olah tidak ada amalan yang spesial yang engkau lakukan. Tapi mengapa Rasulullah SAW menyebut engkau sebagai calon penghuni surga? Sahabat calon penghuni surga ini pun berkata, barangkali di antara yang menunjukkan hal itu adalah karena setiap malam aku tidak pernah menyimpan rasa dengki dan benci kepada saudaraku. Para ikhwan dan akhwat sekalian, di bulan suci Ramadan ini, puasa mengajarkan kita untuk mensucikan hati kita dari segala penyakit hati. Kita tidak hanya diperintahkan untuk menahan diri dari lapar dan dahaga serta berhubungan suami istri, tapi kita juga diperintahkan untuk lebih bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini mentarbiyah, mentazkiyah hati kita, mensucikan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Di antaranya adalah rasa benci, rasa dengki, dan dendam kepada orang lain. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, satu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ditanya tentang seperti apa para sahabat radhiyallahu anhum menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pun berkata, "Ma kana ahadun minna yajra'u ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dzurratu hikdin ala akhihil muslim." Tak seorang pun di antara kami yang berani menyambut memasuki hilal bulan suci Ramadan sedangkan di dalam hatinya masih menyimpan rasa dengki dan benci kepada saudaranya sesama muslim. Oleh karenanya, di antara yang menjadi satu tujuan utama kita mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan berbagai rangkaian ibadah yang itu insya Allah menciptakan satu lingkungan sosial yang kondusif bagi kita membangun ukhuwah Islamiyah,
maka jadilah kita orang-orang yang merekatkan di antara mereka yang terpecah belah. Jadilah kita orang-orang yang selalu bersama di dalam ikatan-ikatan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita membiarkan hati, lisan, dan perbuatan kita menjadi faktor pemecah belah umat Islam. Jangan sampai karena perbuatan kita, karena lisan kita, ada orang yang terusik hatinya, ada orang yang tersakiti hatinya. Oleh karenanya, penting bagi kita, ikhwan dan akhwat sekalian, untuk menetapkan tujuan penting dalam bulan Ramadan ini bagi diri kita pribadi adalah dengan puasa, dengan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam bulan suci Ramadan, aku harus menjadi orang yang lebih baik ke depan. Aku harus menjadi orang yang lebih bersih hatinya. Aku harus menjadi orang yang tidak merawat dendam, tidak menyimpan rasa benci kepada orang lain. Semoga madrasah Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, yang akan kita lewati, semakin mendidik kita menjadi pribadi yang bukan hanya solih secara pribadi, tapi menjadi pribadi yang solih secara sosial. Karena kepribadian yang solih secara sosial itu juga menjadi bagian dari makna takwa. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai ujung dari surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.